Kembali lagi di Bincang MMA sesuai dengan video prediksi gue waktu hari Jumat kemarin dan tadi pagi baru aja UFC 286. Menurut gue bener kan, Leon Edwards menang. Gue percaya banget Leon Edwards menang, soalnya emang Kamaru Usman udah ngelewatin masa prime-nya, udah bukan momentumnya Usman lagi. Tapi dari pertandingan fight tadi gue dapet suatu hal tentang Kamaru Usman dan tentang Leon Edwards juga gitu. Di lain sisi Rafael Fiziev sama Justin Gaethje fight of the night, dan menurut gue fightnya keren banget, bagus banget. Di luar itu fight card London, jujur fight card di London sekarang kurang begitu sesensasionalnya fight night yang di tahun lalu ya. Tahun lalu tuh yang main eventnya Top Aspinall sama Volkov terus Thomas Final sama Curtis Blade gitu. Di dua fight night itu match cardnya tuh padat banget dan banyak orang-orang London aslinya gitu. Jadi si crowdnya lebih gila lah kasarnya. Kalau sekarang tuh malah crowdnya nggak begitu segila fight night tahun lalu menurut gue ya. Dan juga karena orang tuh lebih expect karena main eventnya gitu, ada Leon Edwards. Jadi karena satu Leon Edwards dan welterweight champion, ya udah gitu, di bawahnya nggak ada nama-nama kayak Molly sama Paddy Pimblett dan itu sih yang gue inget. Tapi beda lah kalau fight night, lu nonton lah UFC London tahun lalu itu bagus, dari se-old cardnya bagus banget. Kalau yang sekarang ada yang bagus ada yang enggak, biasa aja gitu. Balik lagi ke tadi, Kamaru Usman lawan Leon Edwards, ternyata bener feeling gue mikir kalau Usman bakalan lebih berhati-hati, lebih lu lihat lah perbedaan antara itu padahal baru beberapa bulan yang lalu. Terus ada tweet dari gue lupa, terus John Ennick ngomong di broadcast kalau orang fighter udah jadi champion itu biasanya powernya naik 30% gitu. Terus si DC bilang kalau powernya naik 30%, si Leon Edwards udah the best banget dong, kata si DC itu gitu pas di awal fight. Karena Leon Edwards yang kemarin di Salt Lake sama Leon Edwards sekarang beda. Mungkin karena faktor hometown atau mungkin emang Leon Edwards jadi beda banget. Gue tadi ngeliat Leon Edwards ini keren banget lah si Leon Edwards. Dia championship buat dia yang kemarin gue ada pertanyakan dalam tanda kutip. Dia proof meskipun dari sisi fightnya dia nggak begitu dominan layaknya Usman di pertandingan di fight yang sebelumnya. Tapi gue ngelihat emang teknikalnya bagus banget si Leon Edwards. Dari strike-nya kena semua, dari kick-nya juga wah bagus banget lah dari dia. Dari low kick ini terus dia mau masukin kayak head kick yang zaman kemarin, cuman si Leon udah kelihatan banget ngelukain si lututnya si Usman kan. Dari segitunya oke, dari segi strike-nya, dari takedown defense-nya juga bagus. Dan ada momen dimana Usman udah frustasi banget itu sampai di round 5 nggak bisa takedown si Edwards, karena Edwards bisa improve dan banyak orang kayak Ariel Helwani yang udah wah ini Leon Edwards bagus banget. Dan ternyata gue lihat ya emang bagus banget, dia winning streak juga kan si Leon Edwards. Dan emang kalau Joe Rogan bilang Leon Edwards itu dark horse di welterweight division. Udah gitu dia umurnya masuk prime sekarang. Jadi gue sih melihat Leon Edwards sebagai the next welterweight king. Dan gue malah nggak kaget ya kalau dilihat dari dia sekarang gitu, dan 2 kali ngalahin Usman. Gue kaget kalau misalnya malah Leon Edwards gitu yang title defense-nya lebih banyak daripada Usman. Bisa banget sih menurutku kalau kayak gitu. Dan di welterweight ini padat banget kan, ada Kobe, ada Gilbert Burns, belum lagi Khamzat, belum lagi Usman juga masih
oke gitu. Jadi menurut gue kalau di nextnya gitu ya, kayak gue lihat kayak misalnya kayak GSP gitu, kalau tapi GSP ini, tapi kalau misalnya Edward tuh menurut gue ini banget lah, udah di usia yang prime, dan menurut gue kalau gue gak kaget kalau misalnya dia apa namanya bisa melebihi si Kamaru Usman gitu, karena kan nomor satu most title defense tuh GSP udah pasti, terus kedua Matthews 6 kali, terus Usman 5, terus baru situ ada Tyron Woodley, terus Robbie Lawler gitu-gitu. Dan si welterweight division ini kan divisi yang cukup banyak banget orang-orang mengerikan kan. Jadi yang kata gue belum lagi ada yang upcomingnya kayak aduh namanya susah lagi gue, yang kemarin di ini Shafkat itulah, yang ngeri banget lah yang kemarin Geoff Neal di apa standing rear naked choke. Pokoknya Belal Muhammad, pokoknya divisinya lagi keren banget lah sekarang. Jadi gue sih rasa ya, dan Dana White udah ngomong nextnya bakalan Colby Covington. Ini yang gue aneh, Colby Covington itu terakhir lawan George Masvidal di tahun lalu di Maret 2022. Terus dia lagi masalah juga sama Masvidal, terus tiba-tiba dia dikasih title shot gitu. Gue aneh banget, kayak ada kayak Belal, ada kayak jangan kan Belal lah, maksudnya Belal kan misalnya masih ada tanda, dia masih rank 5 ya. Ada Khamzat gitu, kenapa nggak Khamzat gitu? Apa yang kurang dari Khamzat menurut gue aneh banget. Dan menurut gue sih lebih berharap Khamzat Chimaev lawan Leon Edwards bakalan menjadi pertandingan yang fight yang seru banget menurut gue, karena kita sering tahu Khamzat sering ngabisin energi di awal-awal dengan wrestlingnya, dengan apa segala macam. Menurut gue kalau Khamzat sekarang jadi serunya adalah Khamzat lagi prime, dan sebenarnya gue nggak, Khamzat tuh masih belum prime, masih upcoming, jadi masih fighter yang dia kayak anak baru lah, masih mencari-cari cara gitu kan, dia masih muda juga kan. Sementara Leon Edwards lagi prime nya gitu. Nah gue malah jadi, dulu gue sih sebenarnya pengen banget Kamaru Usman lawan Khamzat, tapi pas ini kayaknya Khamzat lawan Leon Edwards bakalan seru banget gitu, karena ada teknik lah atau ini. Dan kalau misalnya Khamzat jadi UFC welterweight, good for him. Tapi kalau misalnya Leon Edwards jadi ini, dia bisa membuktikan kalau misalnya dia di head kick atau dia out, jadi dia di tenaganya dihabisin duluan si Khamzat, kayak misalnya zaman waktu Khamzat lawan Gilbert Burns, jadi kayak war gitu, bakal seru juga. Jadi makanya gue lebih pengen banget Khamzat lawan Leon Edwards. Bukannya gue gak pengen Leon Edwards lawan Colby ya, karena menurut gue sebuah pertandingan yang fight yang interesting juga. Hanya Edward dan Colby itu kayak, Colby itu apa gitu, kenapa, dan semua orang gue lihat di Twitter dan marah-marah, termasuk Leon Edwards sendiri, kenapa Colby sih yang didapetin. Dia biasanya dibilang number one ranking juga dia nggak proof amat gitu. Sementara Khamzat kan udah Gilbert Burns, terus Kevin Holland ya kan, ya fight seru-seruan lah dalam tanda kutip ya. Menurutku kenapa nggak Khamzat aja gitu daripada si Colby Covington. Dan yang seru adalah sekarang Usman, dia ada di posisi bingung sebenarnya, apa dia tetap di welterweight atau dia di middleweight. Menurut gue sih jawaban yang pasti, menurut gue ya akan sangat pasti kalau UFC Miami itu di bulan April, sekitar 3 minggu lagi, Putan Alex Pereira lawan Israel Adesanya gitu. Gue sangat menunggu pertandingan itu karena Kamaru Usman menunggu waktu dia tuh nggak mau naik middleweight karena nggak mau lawan Izzy. Tapi beda cerita kalau misalnya Izzy kalah, nanti gue bahas video tentang Izzy dan Putan. Kedua di UFC, keempat di mereka fight di Real. Tapi gue sih sangat, kalau misalnya gue sih ada feeling kalau misalnya Putan menang lagi akan sangat seru gitu, kalau misalnya Usman lawan si Pereira gitu.
atau misalnya enggak, misalnya easy menang, Usman ada kabar kalau dia kan mau naik ke light heavyweight, apa dia mau ke sana juga gitu arahnya, tapi gua nggak tahu, karena menurut gua sekarang Kamaru Usman serba salah. Dan yang menurut gua itu, kalaupun dia kan have a pretty face dan ini body, dia bisa pursue dream juga gitu. Dan menurut gue ya, si Kamaru Usman tuh badannya nggak gede-gede banget kayak The Rock atau John Cena atau Batista gitu. Dia masih bisa dapetin Raw kan welterweight juga kayak GSP gitu. Jadi ya orang-orang biasa aja gitu, bukan yang jadi kayak Jack Gyllenhaal lah. Lo kemarin lihat Jack Gyllenhaal kayak Jack jadi banget ya, segitu kan jadi pemeran utama film-film action, pemeran utama. Menurut gue sih Kamaru Usman bisa ya. Kalau dulu kan kayak ngeri banget tuh kan, badannya gede. John Cena juga sama John Cena dari kecil gitu, tapi menurut gua Usman bisa lah jadi detektif gitu, film-film action atau mungkin drama apa. Menurut gua udah sangat bijak, karena gue sih sangat setuju sama Khabib ya, mengakhiri karir di 29NO dan mengakhiri karir di puncak gitu. Dan gue pernah dengar dari Michael Bisping ngomong di podcast Joe Rogan kalau mentalitas fighter tuh susah. Kita atau mungkin banyak orang bilang lu tuh udah nggak masa prime, tapi di otaknya Usman mungkin bilang gue masih bisa, gue masih championship worthy, gue bisa lah ngalahin dia. Tapi otak dia, badan dia udah nggak connect. Dan lu lihat sendiri kan kemarin wrestlingnya Usman nggak seperti dulu. Sedih lah gue lihat, nggak sedih sebenarnya ya, namanya fighter kan ada masa prime nya ya. Jadi menurut gue sih nextnya, menurut gue itu atau Kamaru Usman, kalau Conor McGregor menang lawan Michael Chandler ya, Kamaru Usman lawan Conor McGregor seru juga. Atau Kamaru Usman lawan Khamzat Chimaev, dan menurut gue itu sebagai pertaruhan sebenarnya kalau Kamaru Usman lawan Khamzat Chimaev, tapi sebuah pertaruhan yang nggak bagus buat karir Usman. Tapi maksudnya Usman masih bisa ditempatkan di banyak hal gitu lah, maksudnya dia di itu. Dan ya kayak Conor McGregor lah, udah duitnya udah banyak, kemarin udah di leg injury juga, terus udah di TKO. Udah, dia terakhir menang kapan ya, dia terakhir menang lawan Cowboy 2020, dan bahkan Cowboy pun udah lewat banget, udah lewat masa prime nya. Cowboy udah pensiun sekarang. Jadi menurut gue itu aja, itu gitu dari gue. Sampai ketemu di Bincang MMA berikutnya.